Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Banda Aceh yang dimuliakan oleh Allah. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang rumah seperti kuburan. Rumah seperti kuburan. Judulnya agak angker ya. Hamba Allah, apa maksud dari rumah seperti kuburan? Kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa. Cuman saya tidak bisa memastikan apakah Abu Musa al-Asy'ari atau yang lainnya. Radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul baiti alladzi yuzkarullahu fihi walladzi la yuzkarullahu fihi kamathil hayyi wal mauti." Ya. Arti hadis itu, kata Nabi, perumpamaan rumah yang sering disebut di dalamnya, yang sering mengingat Allah di dalamnya, dengan rumah yang tidak pernah mengingat Allah di dalamnya, itu seperti orang hidup dengan orang yang mati. Ya. Kita tahu bersama, orang mati itu dikubur. Orang mati itu dikubur. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, perumpamaan rumah yang sering disebutkan nama Allah, sering mengingat Allah, sering beribadah, sering salat di rumah. Ya, salat. Dengan rumah yang jarang sekali beribadah di dalamnya. Bahkan tidak ada ibadah sama sekali. Itu seperti orang hidup dengan orang yang mati. Maksudnya apa Allah? Rumah itu seperti orang hidup, penghuninya seperti orang hidup, jika dalam rumah itu sering mengingat Allah. Tapi sebaliknya rumah yang jarang disebut nama Allah, jarang beribadah, jarang mengingat Allah, itu zombie itu penghuni rumah itu. Zombie itu apa? Mayat hidup. Jadi rumah yang jarang sekali menyembah Allah, itu penghuninya mati. Mati itu kan seperti kuburan. Nah, ini. Kemudian hadis lagi dari Ibnu Umar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum fala tattakhiduha kubura." Nah, artinya kata Nabi, jadikanlah rumah-rumahmu sebagai tempat salatmu dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi kata Nabi, jadikanlah rumahmu tempat salat kamu dan jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Apa kita nggak perlu salat lagi di masjid? Kita salat di rumah aja. Nah, dalam hadis yang lain dari Zaid bin Sabit, kalau tadi dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah."
Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan lainnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah wahai manusia di rumah-rumahmu. Karena salat yang paling utama itu di rumahmu, kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Nah, itu Allah. Kalau kita lihat ya penyebab rumah kita seperti kuburan. Yang pertama karena kita sering tidak salat di rumah. Ya, sering tidak salat di rumah. Padahal sebagus-bagus salat sunat itu di rumah. Makanya Nabi itu salat rawatibnya di rumah. Karena dekat, memang rumah Nabi dekat dengan masjid. Bukan berarti tidak boleh salat di masjid, boleh, tapi jangan seluruhnya di masjid. Salat tahajud juga di masjid, salat duha juga di masjid. Akhirnya di rumah nggak ada salat apa-apa. Biasakan salat qiyamul lail itu di rumah. Kenapa? Karena rumah kita tuh biar hidup, nggak mati. Penghuninya nggak hidup, nggak mati. Efeknya apa? Karena rumah itu seperti mati, penghuninya kayak zombie. Akhirnya nggak tahu hak suami istri. Hak suami istri nggak tahu, jauh dari keberkahan. Padahal Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kan ini ayat yang sering dibacakan ketika khutbah nikah. Dari tanda-tanda kekuasaannya Allah menciptakan pasangan-pasangan, istri-istri, ya, atau juga suami, agar kalian bisa tentram bersama istrimu. Dan Allah bangkitkan pada kalian suami istri itu mawaddah warahmah. Hidup rumah kita, hidup dengan kasih sayang, hidup dengan ibadah. Sehingga tahu hak dan suami istri. Karena rumah nggak ada keberkahannya, sehingga suami nggak tahu haknya, istri nggak tahu haknya. Coba misalnya, kadang-kadang seorang suami makan siang enak-enak, ya, ke Hasan 1, Hasan 2. Nggak pernah tahu kita istri kita makan apa di rumah. Padahal Nabi mengatakan, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Nah, para ulama membahas hadis ini, artinya sebaiknya apa yang dimakan oleh suami itu yang dimakan oleh istri. Makanya suami yang baik ketika dia makan sate, dia bilang, "Jo, bungkus sebuah bini yang buat rumah ya." Istri kita pulang ke kresek itu, oh mah di jalan disambut. Jalan disambut. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Pernahkah kita berpikir? Maksud saya mungkin nggak berpikir juga. Makan suka hati dibuat, istri tapa di rumah makan. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Wataksuha idat tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Itu kalau rumah kita hidup, nggak seperti kuburan. Ini kadang-kadang, maaf saya bilang, kalau pergi ke Jogja beli batik, kalau untuk kita berapa harganya? 300.000, 500.000. Untuk istri daster 100.000 3. Kita kece-kece ada 4. Nah, mana seimbang itu? Ya itulah kira-kira. Jadi yang pertama, kalau kita ingin rumah tidak seperti kuburan, kita biasakan salat sunat di rumah. Sehingga keberkahan, sehingga suami istri itu saling menyayangi. Sehingga hak suami istri itu terpenuhi. Berkah. Ini kadang-kadang di rumah apa yang banyak? Bukan salatnya. Yang banyak apa? Suara yang terdengar bukan suara ngaji. Suara Evita Mala, suara sakit gigi, Maggie Z, ya, apalagi, nah, itu yang pertama. Yang kedua,
biasakan kita ngaji di rumah, khususnya surah Al-Baqarah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jelas-jelas Nabi mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti tuqrahu fihi suratul Al-Baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, kata Nabi. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya tidak, syaitan akan lari dari rumah itu. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, banyak ada yang tanya sama saya, Ustadz, di mana ada rumah murah untuk saya sewa? Ada, cari rumah hantu, pasti murah. Kemudian bacakan surat Al-Baqarah, hantunya lari. Atau kalau beli rumah hantu, pasti dijual murah itu. Kemudian bacakan surat Al-Baqarah. Karena Nabi jelas-jelas mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti tuqra'u fi suratul Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Itu syaitannya di mana? Di rumah. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Fa innal baita tuqrahu fihi suratul Al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Kata Nabi, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Syaitannya berada di mana? Di luar. Jadi kalau di rumah sering ngaji, khususnya surah Al-Baqarah, syaitan di rumah pergi, syaitan dari luar nggak bisa masuk. Maka rumah kita itu hidup, sebagaimana hadis yang pertama saya bilang tadi, enggak mati, penghuninya bukan zombie. Zombie itu apa? Mayat hidup, berkah. Jadi yang kedua, biasakan kita sering ngaji, khususnya surah Al-Baqarah. Jangan nyanyian yang sering, jangan ini, jangan apa di TV segala macam. Jarang terdengar ngaji. Misalkan ngaji, habis salat sunat, salat malam kita ngaji, masa berkah rumah kita, hidup rumah kita, enggak seperti mati. Yang ketiga, hamba Allah, kita hias rumah kita. Kita hias. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jangan kita pulang ke rumah kita seperti kuburan. Apa makna kuburan? Kan Nabi mengatakan sebagaimana Anas bin Malik mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyussasa 'alal qabri wa ayyu'ada 'alaihi wa ayyubna 'alaihi." Kata Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi melarang mengecat kuburan. Nabi melarang duduk di atas kuburan. Nabi melarang membuat bangunan apapun di kuburan. Itu di kuburan. Sebaliknya di rumah kita bangun, kita cat. Ini rumah kayak kuburan apa? Catnya sudah luntur, masuk tamu ngeri. Ngomong, manggilnya pun, Assalamualaikum, takut. Angker rumah kita. Wah, seperti indah, seperti taman. Wah, seperti taman. Cantik rumah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sebenarnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kecuali kalau nggak ada uang, entahlah. Intinya ada uang, masya Allah, pot bunga. Ya, di situ di pot bunga ada sandal jepit sebelah pula. Kalau dua belah, entahlah. Hidup bersama rumput. Dibersihkan. Ada kolam ikan di kolam hias sudah hancur sendiri, itu nggak diurus lagi. Nah, salah satu ciri kuburan itu seperti itu. Nggak boleh buat bangunan. Nabi melarang mengecat. Apakah rumah kita akan kita buat seperti kuburan? Catnya nggak pernah kita perbaharui, ya kan? Nggak pernah kita hias. Masuk tamu takut, apalagi pagarnya tinggi-tinggi kayak penjara. Mana berani orang datang? Ada anjing pula lagi. Alah, mak. Assalamualaikum, gong-gong. Assalamualaikum, ajan-ajan. Jadi yang ketiga, kita hiasi rumah kita agar tidak seperti kuburan.
Itu hamba Allah. Kemudian hamba Allah, ya, dalam keluarga, dalam rumah itu tinggal siapa? Ya, dalam keluarga itu tinggal siapa? Suami, istri, anak. Insya Allah kalau kita menjadikan rumah kita sebagai surgaku, bagaimana kata? Berkah hidup, maka hak suami istri itu jalan. Biasanya yang paling bermasalah dalam rumah tangga itu kan siapa? Suami atau istri? Yang paling bermasalah di dalam rumah tangga itu siapa? Istri atau suami? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Di antaranya yang sering terjadi, si istri suka keluar rumah. Si istri suka keluar rumah, sehingga anak-anak tidak ada yang bina. Maka kadang-kadang keluarga rumah itu, baik suami, istri, anak-anak menjadi setan. Setan itu di mana tinggalnya? Di kuburan. Ada nggak setan dari jenis manusia? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap kamu, kata Nabi, ada musuh, dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi ada musuh, kata Allah. Musuh Nabi berarti musuh umatnya. Nabi kita Nabi Muhammad, kita ini umat Nabi Muhammad. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi ada musuh. Siapa? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari jenis manusia dan jin. Nah, ketika anak durhaka, istri durhaka, suami nggak bertanggung jawab, dia itu setan dari jenis manusia. Maka wajar rumah seperti kuburan, tempat setan. Maka hati-hati ini. Boleh saja suami istri keluar, tapi jangan lupakan tanggung jawabnya. Silakan saja suami bekerja, jangan lupakan tanggung jawabnya. Kata Nabi apa? Khairun nisa'i, sebaik-baik istri, idza nadarta ilaiha syaratka. Sebaik-baik istri, jika kamu memandang ke arah istrimu menyenangkan hati. Sekarang gimana dengan istri kita? Senang nggak kita lihatnya? Istri kita baru secantik bidadari, kapan dia? Kapan? Istri kita secantik bidadari, kapan dia? Kapan? Ketika keluar rumah, pergi ke pesta. Tapi kalau di rumah, pakaiannya apa? Pakaian Golkar, PDIP, Gelora, pakai baju lain-lain segala, salah saja. Pada kata Nabi, khairun nisa'i, sebaik-baik istri, idza nadarta ilaiha syaratka. Sebaik-baik istri, jika suami memandang ke arah istrinya menyenangkan hati, menyenangkan hati suami. Nah, kalau suami tadi apa? Tut'imha idza ta'anta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Wa taqsuha idza tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Wala tatribil wajha, jangan kamu pukul muka istrimu. Ini hati-hati. KDRT itulah yang membuat rumah seperti kuburan di antaranya. Nabi mengatakan wala tatribil wajha, jangan kamu pukul muka istrimu. Muka enggak boleh, yang lainnya boleh. Ya enggak juga. Wala tahjurha illa fil baiti, jangan kamu cela. Wala tuqabbi, jangan kamu cela istrimu. Gak boleh kita cela istri kita. Bagaimanapun keadaan istri kita, dialah yang mengurus kita 24 jam. Gak boleh kita cela. Kelemahannya kita anggap sebagai anugerah. Jangan kita cela sedikit pun. Dulu cantik, sekarang udah kurang cantik, ya wajar lah. Namanya tiap hari kan kerja keras mengurus kita, wajar. Tapi jangan kita cela.
Wala tahjurha illa fil baiti, jangan kamu cuekin istrimu kecuali di rumah. Jangan bentak-bentak istrimu kecuali jangan kamu cuekin. Tahjur itu cuekin kecuali di rumah. Maksudnya apa? Kadang-kadang ya suami nyuruh istrinya salat, istrinya nggak mau. Akhirnya dia bilang, udah kalau adik susah nggak mau, udah tidur di kamar depan di sana. Abang, itu cuek. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu lil muslim ayahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Itu jadi akan, kalau rumah ya penuh dengan keberkahan, bukan seperti kuburan. Suami tahu haknya, istri tahu haknya. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu pemimpin rumah tangga dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatu fi ahli zawjihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Perempuan istri itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau keluar terus, siapa yang ngurus anak? Kayaknya anak kehilangan kasih sayang. Yang terakhir, ada satu hadis begini. Kata Nabi, ada juga Imam Abu Dawud dan lainnya. Al-ardu kulluha masjidun ilal hamama wal maqbarah. Bumi ini semuanya masjid. Bumi ini semuanya masjid. Ilal hamama wal maqbarata, kecuali tempat permandian dan pekuburan. Apa makna? Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Rumah kita berada di mana? Di bumi. Di bumi. Maka rumah kita itu juga termasuk masjid. Boleh kita, makanya Nabi menganjurkan salat sunat itu, sujud itu boleh di rumah, itu paling utama di rumah, kecuali salat wajib sebagaimana kita jelaskan dalam hadis tadi. Al-ardu kulluha masjidun, bumi ini semuanya masjid. Illa, kecuali al-hamama wal maqbarata, kecuali apa tadi? Tempat permandian dan pekuburan. Nah itu. Jadi hamba Allah, insya-Allah ya, jika kita memahami hakikat ini, rumah kita akan berubah menjadi salah satu tempat kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.